Bandung kembali bergemuruh. Di tengah sorotan publik dan hiruk-pikuk bursa transfer, Persib Bandung akhirnya mengumumkan sebuah kabar besar yang langsung menyedot perhatian. Tom Haye resmi bergabung dengan Maung Bandung. Nama Tom Haye tentu bukan sosok sembarangan. Ia datang dari pentas sepak bola Eropa, pernah membela Almere City di Eredivisie, dan kini memilih untuk menapaki perjalanan baru di Indonesia. Bukan hanya itu, Haye juga sudah jadi bagian penting timnas Indonesia dengan catatan penampilan yang impresif. Kedatangannya bukan sekadar menambah kedalaman skuad. Lebih jauh, ini adalah simbol ambisi Persib untuk merebut kembali kejayaan di musim baru Indonesia Super League 2025-2026. Bobotoh pun menyambut dengan penuh harapan, seakan kedatangan Haye adalah jawaban atas doa panjang mereka. Tapi pertanyaan besarnya kini adalah, apakah Tom Haye mampu cepat beradaptasi dengan atmosfer keras sepak bola Indonesia? Mampukah ia menjadi motor permainan Persib dan membawa Maung Bandung ke puncak? Inilah kisah lengkap perjalanan Tom Haye bersama Persib Bandung, sebuah cerita penuh harapan, tekanan, dan kemungkinan lahirnya legenda baru di Kota Kembang. Tom Haye bukanlah nama asing di panggung sepak bola Belanda. Meski tidak pernah mengenakan seragam klub raksasa Eredivisie seperti Ajax atau PSV, perjalanannya penuh lika-liku yang membentuk karakter seorang gelandang pekerja keras. Musim terakhirnya di Belanda bersama Almere City adalah salah satu babak paling menarik, sekaligus paling pahit dalam karirnya. Almere City, sebuah klub yang berbasis di Flevoland, bukanlah tim papan atas. Mereka dikenal sebagai klub kecil yang berjuang keras untuk bertahan di kasta tertinggi Eredivisie. Pada musim 2023-2024, klub ini berhasil mencatatkan sejarah. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan mereka, Almere City lolos promosi ke Eredivisie. Namun sayang, euforia itu tidak bertahan lama. Musim 2024-2025 menjadi sangat berat. Almere harus menghadapi kenyataan pahit, keterbatasan finansial, minimnya pemain bintang, serta persaingan ketat melawan klub-klub mapan. Tom Haye yang saat itu menjadi salah satu pemain berpengalaman di skuad, ditugaskan sebagai motor lini tengah. Tugasnya jelas, mengalirkan bola, menjaga keseimbangan, sekaligus memimpin para pemain muda yang masih belum terbiasa dengan kerasnya Eredivisie. Dalam 29 pertandingan yang ia jalankan, Haye bukanlah mesin gol. Ia bukan tipikal gelandang flamboyan yang mencetak belasan gol atau membuat highlight spektakuler setiap pekan. Namun statistik menunjukkan betapa pentingnya peran Haye. Ia adalah pemain dengan jumlah umpan progresif terbanyak di tim. Akurasi umpan mencapai hampir 85%, serta menjadi salah satu yang paling sering melakukan intercept di lini tengah. 2 assist yang ia catatkan untuk Almere mungkin terlihat kecil di atas kertas. Tapi jika diselami lebih dalam, kontribusi itu datang di momen-momen krusial. Salah satunya ketika menghadapi tim papan tengah, di mana umpan terobosan Haye berhasil memecah kebuntuan dan membawa Almere meraih kemenangan langkah. Sayangnya, kerja keras itu tidak cukup. Klub kecil itu akhirnya harus rela kembali ke kasta kedua setelah hanya 1 musim merasakan atmosfer Eredivisie. Bagi Haye, degradasi Almere adalah sebuah kekecewaan besar. Ia sudah memberikan segalanya, namun nasib berkata lain. Namun justru dari situlah lahirlah sebuah titik balik. Kontrak Haye dengan Almere yang berakhir musim panas 2025 tidak diperpanjang. Dalam dunia sepak bola, situasi seperti ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bebas menentukan masa depan. Di sisi lain, ia harus segera menemukan klub baru yang bisa memberinya tantangan lebih besar. Di Eropa, beberapa klub sempat dikaitkan dengannya. Media Belanda menyebut ada tawaran dari tim kasta kedua Jerman dan Belgia. Bahkan sebuah klub kecil di Serie Bita Italia juga dikabarkan mengincarnya. Namun Haye punya pandangan lain. Ia tidak hanya ingin bertahan di Eropa, ia ingin menemukan sesuatu yang berbeda. Tempat di mana ia bisa benar-benar dihargai, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Di saat itulah nama Persib Bandung masuk ke dalam radar. Agen Haye mulai berkomunikasi dengan manajemen Maung Bandung. Ketertarikan itu tidak muncul begitu saja. Persib memang sedang mencari sosok gelandang yang mampu menjadi pengatur tempo permainan, sekaligus pemimpin di lapangan. Dari seluruh kandidat, Haye dianggap paling sesuai. Keputusan meninggalkan Eropa dan bergabung dengan klub Asia tentu bukan hal mudah. Namun, Haye mengaku dalam sebuah wawancara, ia ingin mencari tantangan baru.
Atmosfer sepak bola Indonesia yang penuh gairah ditambah statusnya sebagai bagian dari timnas Indonesia membuat Bandung terasa seperti pilihan alami. Perjalanannya bersama Almere City menjadi bekal berharga. Meski pahit, pengalaman bertarung di liga dengan intensitas tinggi, menghadapi lawan-lawan berkualitas dan menanggung tekanan degradasi telah menempanya. Hai tahu, di Bandung ia akan menghadapi tekanan yang berbeda, tekanan dari puluhan ribu bobotoh yang menuntut kemenangan setiap pekan. Namun, bagi seorang pemain yang pernah berdiri di tengah badai Eredivisie, tantangan itu tidak membuatnya gentar. Kini, kisahnya bersama Almere berakhir, tapi bab baru dimulai di Bandung. Dari stadion kecil di Belanda, ia akan melangkah ke stadion megah di Indonesia, di mana nyanyian bobotoh akan menggema jauh lebih keras daripada yang pernah ia dengar sebelumnya. Jika perjalanan di Almere membentuk Tom Hai sebagai gelandang pekerja keras, maka keputusannya membela timnas Indonesia adalah titik yang membuatnya dikenal luas oleh publik sepak bola Nusantara. Nama Hai mulai ramai diperbincangkan pada tahun 2023 ketika Federasi Sepak Bola Indonesia memproses naturalisasinya. Banyak yang awalnya ragu, apakah pemain dengan latar belakang Belanda ini benar-benar mau memberikan segalanya untuk merah putih? Namun keraguan itu langsung terjawab ketika ia menjalani debut bersama timnas. Di pertandingan pertama, meski belum sepenuhnya menyatu dengan rekan-rekannya, Hai menunjukkan kualitas berbeda. Ia mampu menenangkan permainan, mengalirkan bola dengan presisi, dan menjadi jangkar yang membuat lini tengah stabil. Seiring waktu, kontribusinya makin terlihat. Dalam 13 penampilannya sejauh ini, Hai bukan hanya menjadi pemain reguler, tapi juga salah satu pilar utama. 2 gol yang ia cetak menjadi simbol bahwa ia tidak hanya hadir untuk mengisi kota, tapi benar-benar ingin memberi sesuatu untuk negeri leluhurnya. Salah satu momen paling berkesan terjadi pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan tim Asia yang jauh lebih diunggulkan. Saat Indonesia tertinggal, Hai muncul sebagai pahlawan. Dari luar kotak penalti, ia melepaskan tendangan keras yang menghujam gawang lawan. Gol itu bukan hanya menyamakan kedudukan, tapi juga membakar semangat rekan-rekannya hingga akhirnya Garuda berhasil meraih hasil sejarah yang tidak pernah diduga-duga. Bagi Hai, setiap kali mengenakan seragam merah itu adalah kehormatan. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, ia pernah berkata, "Saya lahir di Belanda, tapi darah Indonesia mengalir di tubuh saya. Saat lagu kebangsaan Indonesia dimainkan, saya merinding. Itu bukan sekedar pertandingan, itu adalah panggilan hati." Di timnas, Hai juga mendapat kepercayaan dari pelatih Sintayong. Sang pelatih melihatnya sebagai pemain yang bisa menghubungkan generasi. Di satu sisi, ia punya pengalaman Eropa yang bisa menginspirasi pemain muda. Di sisi lain, ia juga mampu beradaptasi dengan gaya permainan Asia yang mengandalkan kecepatan dan fisik. Kiprahnya di timnas juga membuatnya cepat akrab dengan rekan senegara yang kini banyak berkiprah di Liga 1. Hubungan baik dengan Mark Locke, Elkan Bagat, hingga Sandy Walsh mempercepat proses adaptasinya. Bahkan, tidak sedikit bobotoh yang menganggap duet Klok Hai di lini tengah timnas adalah preview dari apa yang akan mereka lihat di Persib. Dari perspektif supporter, kehadiran Hai di timnas adalah simbol kebanggaan baru. Ia membuktikan bahwa naturalisasi bukan sekedar formalitas, melainkan pilihan hati. Ia menolak tawaran klub-klub Eropa demi memastikan tetap bermain reguler dan siap membela Garuda kapan saja dipanggil. Kini kiprahnya di timnas akan semakin erat kaitannya dengan Persib. Dengan basis di Bandung, Hai akan lebih mudah menjaga kebugaran dan fokus pada 2 hal sekaligus, membela Maung Bandung di Liga dan tetap menjadi motor Garuda di kancah internasional. Banyak analis percaya, kepindahan ke Persib akan membuat performanya di timnas semakin konsisten. Pasalnya, atmosfer kompetitif Liga 1 ditambah dukungan bobotoh bisa memberinya dorongan mental yang luar biasa. Bagi publik Indonesia, melihat Hai mengenakan seragam biru Persib sama emosionalnya dengan melihatnya memakai jersey merah Garuda. 2 identitas itu kini melebur, pemain keturunan Belanda yang memilih Indonesia, dan pemain timnas yang memilih Bandung. Dan setiap kali ia melangkah ke lapangan, baik bersama Persib maupun timnas, ada satu pesan yang selalu ia bawa. Sepak bola bukan hanya soal gol atau trofi, tetapi tentang identitas, pengabdian, dan cinta kepada negeri. Kedatangan seorang pemain bintang ke klub baru bukan hanya soal menandatangani kontrak atau mengenakan seragam dalam sesi perkenalan. Tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika pemain itu harus beradaptasi dengan kultur, gaya permainan, serta dinamika di dalam tim. Begitu pula bagi Tom Hai, yang kini memulai babak baru dalam karirnya bersama Persib Bandung.
Perbedaan kultur sepak bola. Selama lebih dari 1 dekade, Hei terbiasa dengan kultur sepak bola Eropa, disiplin tinggi, organisasi taktik yang rapi, serta intensitas latihan yang sangat terukur. Di Belanda, setiap detail permainan diperhitungkan, dari pola pressing, pergerakan tanpa bola, hingga pemanfaatan ruang antar lini. Di Bandung, suasananya berbeda. Sepak bola Indonesia dikenal dengan ritme cepat, duel fisik, dan atmosfer yang penuh emosi. Tidak ada jeda panjang untuk berpikir di lapangan. Setiap serangan bisa berganti dalam hitungan detik. Untuk Hei, perbedaan ini menuntut penyesuaian instan. Di sini, sepak bola lebih keras dan cepat, tetapi juga penuh gairah. Saya merasa harus lebih tangguh secara fisik dan mental, ungkap Hei dalam sesi wawancara perdana setelah menjalani latihan pertama di Stadion Sidolik. Adaptasi dengan rekan satu tim. Untungnya, Hei tidak datang ke lingkungan yang asing sepenuhnya. Ia sudah mengenal beberapa pemain Persib dari timnas Indonesia, terutama Mark Klok. Hubungan baik dengan Klok mempercepat proses adaptasi. Klok sering berperan sebagai penerjemah budaya, memperkenalkan Hei kepada kebiasaan lokal, hingga sekedar menunjukkan tempat makan yang cocok di Bandung. Selain Klok, Hei juga cepat akrab dengan Deddy Kusnandar. Meski berbeda generasi, Deddy dikenal sebagai sosok yang ramah dan selalu membantu pemain baru. Sementara dengan Adam Alis, chemistry mulai terbangun lewat latihan. Keduanya sama-sama senang melakukan umpan-umpan pendek cepat yang bisa membuka ruang. Di sisi lain, adaptasi dengan Luciano Goicoechea memberi warna lain. Gaya permainan Goicoechea yang lebih flamboyan membuat Hei harus lebih fleksibel. Ia menyadari bahwa Persib memiliki kombinasi gaya Eropa, Asia, dan Amerika Latin di lini tengah, sesuatu yang jarang ia alami sebelumnya. Kendala bahasa dan komunikasi. Bahasa menjadi tantangan tersendiri. Meski sudah mulai belajar bahasa Indonesia, Hei masih kesulitan memahami istilah-istilah sepak bola yang diucapkan cepat di lapangan. Di beberapa sesi latihan, ia terlihat bertanya pada Klok atau pelatih untuk memastikan instruksi benar-benar ia pahami. Namun ia tidak ingin berlama-lama kesulitan. Ia mulai aktif belajar bahasa Indonesia sehari-hari, bahkan mencoba beberapa kata dalam bahasa Sunda untuk mencairkan suasana. Saat menyapa bobotoh dengan kalimat sederhana Wilujeng Sumping di media sosial, ia mendapat sambutan hangat yang membuatnya semakin termotivasi. Adaptasi fisik dan cuaca. Selain kultur, faktor fisik juga menjadi tantangan besar. Bermain di Eropa dengan suhu dingin jelas berbeda dengan bertanding di kota-kota Indonesia yang panas dan lembab. Pada sesi latihan pertama di Bandung, Hei mengaku sempat terengah-engah lebih cepat dari biasanya. Kondisi fisik saya harus ditingkatkan lagi untuk bisa tahan bermain di cuaca seperti ini, ucapnya. Ia pun mendapat program khusus dari tim pelatih fisik Persib untuk mempercepat adaptasi. Ujian mental di Stadion GBLA. Tidak hanya soal fisik, adaptasi mental juga penting. Hei akan segera merasakan atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA yang bisa menampung puluhan ribu bobotoh. Supporter Persib terkenal dengan dukungan tanpa henti, namun juga ekspektasi tinggi. Bagi pemain asing atau naturalisasi, sorakan bobotoh bisa menjadi pedang bermata dua, motivasi sekaligus tekanan. Hei menyadari hal itu. Ia berjanji akan bekerja keras sejak menit pertama untuk membuktikan dirinya layak mendapat cinta bobotoh. Proses menuju harmoni. Adaptasi memang butuh waktu, namun tanda-tanda awal cukup menjanjikan. Dalam laga uji coba internal, Hei langsung menunjukkan visi bermain yang berbeda, ketenangan dalam menguasai bola, kemampuan membaca permainan, serta distribusi umpan yang presisi. Rekan satu timnya pun mulai merasakan dampak positif. Beberapa kali, serangan Persib terlihat lebih terorganisir berkat kehadiran Hei di lini tengah. Meski belum sepenuhnya padu, proses menuju harmonis sudah mulai terlihat. Bagi bobotoh, adaptasi Hei bukan hanya soal performa. Mereka ingin melihat apakah ia benar-benar bisa menyatu dengan jiwa Persib, bukan hanya sekedar pemain asing yang datang dan pergi. Hei sendiri tampaknya paham betul. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya sekedar nama besar, tetapi juga pejuang sejati di lapangan hijau. Musim 2025-2026 menjadi babak baru dalam perjalanan Liga Indonesia. Format baru bernama Indonesia Super League atau ISL resmi diluncurkan, membawa atmosfer kompetisi ke level yang lebih tinggi. Bagi Tom Hei, ini bukan hanya debut bersama Persib, tapi juga pengalaman pertama menghadapi liga dengan semangat dan tantangan yang berbeda. Format kompetisi baru. Super League dirancang agar kualitas kompetisi meningkat. Dengan sistem kompetisi penuh home and away,
Klub-klub dituntut tampil konsisten sepanjang musim. Tidak ada lagi zona nyaman karena setiap poin menjadi penentu dalam perebutan gelar juara maupun tiket Asia. Bagi Persib yang selalu menjadi sorotan, format baru ini berarti satu hal, konsistensi adalah harga mati. Setiap laga, baik di kandang maupun tandang, akan disaksikan jutaan pasang mata. Persaingan klub-klub raksasa. Hei harus segera menyadari bahwa Persib tidak sendirian. Klub-klub lain juga memperkuat diri. Persija Jakarta, rival abadi mereka, mendatangkan striker asing top Eropa. Arema FC merekrut pelatih baru asal Brazil. Persebaya Surabaya gencar mengorbitkan pemain muda berbakat. Selain itu, muncul pula kejutan dari klub-klub kaya baru seperti Rans Nusantara dan Dewa United yang berani mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain asing berkualitas. Liga Super kini benar-benar kompetitif, jauh berbeda dengan Liga 1 beberapa musim sebelumnya. Atmosfer supporter yang membara. Liga Indonesia selalu dikenal dengan dukungan supporter yang luar biasa. Namun dengan label Super League, atmosfer itu meningkat. Setiap stadion menjadi lautan manusia, setiap laga menjadi pesta sepak bola. Bagi Tom Hei ini adalah pengalaman baru. Ia terbiasa dengan stadion Eropa yang tertib dan dingin, tetapi di sini ia akan menghadapi tribun penuh cen, kembang api, hingga koreografi megah. Dari GBLA di Bandung, Gelora Bung Tomo di Surabaya hingga Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, setiap tempat punya nuansa khas. Target Persib di musim baru. Persib masuk musim ini dengan target besar, juara. Setelah beberapa tahun terakhir gagal memenuhi ekspektasi, manajemen tidak ingin lagi hanya sekedar menjadi pesaing. Rekrutmen Tom Hei adalah bukti keseriusan. Ia dianggap sebagai salah satu kunci agar Persib bisa menguasai lini tengah dan memenangkan duel krusial. Hei paham tekanan itu. Ia tahu di Persib tidak ada istilah butuh waktu lama untuk adaptasi. Sejak laga pertama, performanya akan langsung dinilai. Ekspektasi dari media dan analis. Sejumlah analis sepak bola Indonesia sudah mulai membandingkan Hei dengan pemain asing atau naturalisasi lain di liga. Ada yang menilai ia bisa menjadi gelandang terbaik musim ini jika mampu mempertahankan performa Eredivisie. Namun ada pula yang skeptis, menilai adaptasi ke gaya main Liga Indonesia tidak akan mudah. Media nasional bahkan membuat headline, Hei, Klok, dan Persib, trio juara atau sekedar eksperimen. Judul-judul semacam ini menunjukkan betapa tingginya ekspektasi publik. Ujian pertama. Jadwal awal Persib di Super League langsung menghadapkan mereka dengan lawan berat. Pertandingan pembuka melawan Persebaya Surabaya di GBLA diprediksi menjadi panggung debut Hei. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga simbol sejauh mana Persib siap bersaing di era baru Super League. Bobotoh tentu menanti momen itu dengan sabar sekaligus penuh harap. Mereka ingin melihat Hei mengendalikan lini tengah, memimpin permainan, dan memberi pembeda sejak awal. Liga sebagai panggung pembuktian, bagi Hei Super League 2025-2026 bukan hanya kompetisi domestik. Ini adalah panggung pembuktian. Setelah meninggalkan Eropa, banyak yang meragukan langkahnya. Namun dengan tampil gemilang di liga yang kompetitif ini, ia bisa membalikan semua keraguan. Lebih jauh lagi, performa di Super League akan menentukan kiprahnya di timnas Indonesia. Jika konsisten, ia akan semakin kokoh menjadi bagian inti Garuda. Kini perjalanan baru dimulai. Dari tribun penuh bobotoh, dari lapangan-lapangan panas di seluruh Indonesia hingga rivalitas klasik melawan Persija, semua akan menjadi tantangan baru bagi Tom Hei. Tantangan yang akan menentukan apakah ia benar-benar bisa menjadi legenda baru Persib. Ketika kabar resmi kedatangan Tom Hei diumumkan, salah satu pertanyaan terbesar yang muncul dari penggemar sepak bola Indonesia adalah, di mana posisi Hei akan dimainkan di lini tengah Persib yang sudah penuh bintang? Persib Bandung musim 2025-26 bukanlah tim sembarangan. Mereka sudah memiliki jajaran gelandang yang mentereng, Mark Klok, motor permainan dan salah satu pemain naturalisasi paling konsisten di Indonesia, Deddy Kusnandar, kapten berpengalaman yang menjadi simbol loyalitas, Adam Alis, gelandang kreatif dengan visi dan teknik luar biasa, serta Luciano Guaicochea, pemain asing dengan karakter playmaker klasik yang lihai mengatur aliran bola. Dengan kedatangan Hei, lini tengah Persib seakan menjadi laboratorium taktik bagi sang pelatih. Bagaimana tidak? Setiap pemain di sana punya kualitas yang bisa membuatnya layak menjadi starter. Dinamika gelandang lokal dan naturalisasi. Mark Klok sudah lama menjadi jenderal di lini tengah Persib. Kehadirannya di lapangan sering dianggap sebagai otak tim. Namun, Klok juga tipe pemain yang bisa beroperasi lebih dalam, menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Hei, di sisi lain, memiliki gaya bermain mirip tetapi dengan sentuhan Eropa yang lebih rapi dalam mengatur ritme.
Banyak pengamat menyebut kombinasi Klok Haye bisa menciptakan duet gelandang terbaik di Liga 1, bahkan bisa disejajarkan dengan kombinasi emas yang pernah dimiliki Persib pada masa kejayaan. Di sisi lain, Deddy Kusnandar mungkin bukan lagi pilihan utama dari segi fisik. Usianya yang tidak muda membuat perannya lebih banyak sebagai mentor dan pemimpin di ruang ganti. Namun, kehadirannya akan sangat penting untuk menjaga harmoni di tengah persaingan ketat antar gelandang. Haye sendiri dalam wawancara pertama sempat menyinggung bahwa ia sangat menghormati figur seperti Deddy, yang sudah lama menjadi ikon Persib. Adam Alis dan Guy Chocea, kreativitas di tengah lapangan. Adam Alis adalah nama lain yang sering jadi sorotan. Dikenal sebagai gelandang kreatif dengan kemampuan membaca ruang, Adam bisa menjadi pasangan ideal bagi Haye. Sementara itu, Luciano Guy Chocea, pemain asing asal Argentina, membawa gaya permainan Amerika Latin, flyer, improvisasi, dan keberanian melakukan umpan-umpan berisiko. Namun, inilah tantangannya. Tidak mungkin pelatih memainkan semua bintang di lini tengah sekaligus. Artinya, akan selalu ada rotasi, persaingan, dan penyesuaian taktik. Disinilah mental Tom Haye akan diuji. Apakah ia siap menjadi pusat permainan? Atau ia akan lebih banyak beradaptasi untuk mendukung gaya main rekan-rekannya, formasi dan opsi taktik? Sejak musim lalu, Persib sering menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Dengan datangnya Haye, opsi taktik semakin kaya. Ia bisa berperan sebagai double pivot bersama Klok, menjadi gelandang box-to-box dalam skema 3 gelandang, atau bahkan bermain lebih maju sebagai gelandang serang jika dibutuhkan. Beberapa analis sepak bola menilai, duet Klok Haye dalam formasi 4-2-3-1 akan menjadi poros paling kokoh di liga. Dengan keduanya menguasai lini tengah, Persib bisa mendominasi penguasaan bola dan menekan lawan sejak awal. Persaingan sehat atau ancaman? Di balik euforia, tentu ada dinamika yang tak bisa dihindari. Persaingan antar gelandang bisa menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, Persib tampaknya belajar dari pengalaman. Musim lalu, mereka sempat menghadapi kritik karena kedalaman skuad justru membuat rotasi tidak stabil. Musim ini, manajemen memastikan bahwa kehadiran pemain bintang bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan saling melengkapi. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Haye mengatakan, "Saya tidak datang untuk mengambil posisi siapapun. Saya datang untuk membantu tim. Jika pelatih ingin saya bermain bersama Klok, Adam, atau Guy Chocea, saya siap. Jika harus duduk di bangku cadangan, saya tetap akan mendukung. Sepak bola bukan tentang individu, tetapi tentang tim." Pernyataan ini menenangkan Bobotoh. Sebagai pemain baru, Haye menunjukkan sikap dewasa. Ia paham, bermain di Persib berarti membawa tanggung jawab besar, bukan hanya mengejar sorotan. Harapan Bobotoh. Bagi Bobotoh, persaingan ini adalah masalah mewah. Mereka sudah lama mendambakan skuad yang benar-benar berkualitas di semua lini. Jika selama bertahun-tahun Persib sering dikritik karena terlalu mengandalkan 1-2 pemain kunci, kini mereka bisa tersenyum melihat kedalaman skuad. Kehadiran Haye dianggap sebagai potongan terakhir puzzle yang membuat lini tengah Persib sempurna. Kombinasi tenaga lokal, naturalisasi, dan asing bisa menciptakan komposisi yang sulit ditandingi klub lain. Persaingan di lini tengah bukan hanya soal posisi, tetapi soal bagaimana Persib bisa memaksimalkan setiap talenta untuk satu tujuan, kembali menjadi juara. Jika manajemen dan pelatih menyambut Haye dengan analisis teknis, maka sambutan Bobotoh adalah soal hati. Tidak ada yang bisa menandingi antusiasme supporter Persib ketika mendengar kabar resmi kedatangan Tom Haye. Sejak video perkenalan Haye dirilis di akun resmi Persib, dunia maya langsung geger. Dalam hitungan menit, komentar membanjiri postingan tersebut. Kata-kata seperti, "Wilujeng Sumping, Haye," atau "Selamat datang di Bandung, home," memenuhi timeline. Bahkan, tagar Welcome Haye sempat bertahan di jajaran trending topik Indonesia selama 24 jam penuh. Atmosfer Bandung menyambut. Bandung memang kota sepak bola. Setiap kedatangan pemain baru selalu jadi perayaan, apalagi jika pemain itu punya nama besar dan status sebagai pemain timnas. Di beberapa kafe dan warung kopi, obrolan Bobotoh selalu kembali ke satu topik, kumaha Haye bakal mainna di Persib. Pedagang jersey pun bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kaos replika dengan tulisan Haye 14
sudah dijual di sekitar Stadion GBLA dan Pasar Kosambi. Beberapa toko online bahkan mengaku kewalahan melayani pesanan. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya Bobotoh menerima Haye sebagai bagian dari keluarga besar. Respons di media sosial. Sambutan hangat juga datang dari komunitas Bobotoh di luar Bandung. Dari Cirebon, Garut, Tasikmalaya, hingga diaspora Bobotoh di luar negeri, semua ikut menyambut. Di Twitter, ada yang menuliskan, "Dulu hanya bisa lihat Haye di TV saat main di Eredivisie, sekarang bisa lihat langsung di GBLA. Persib luar biasa." Di TikTok, potongan video sambutan Haye dipadukan dengan musik tradisional Sunda, menambah rasa lokal yang kental. Ada pula kreator konten yang membuat animasi karikatur Haye dengan iket Sunda di kepala, sebagai simbol penyambutan. Konvo mini dan kreativitas Bobotoh. Tak ketinggalan, sejumlah kelompok supporter mengadakan konvo kecil di beberapa titik kota Bandung. Dengan motor beriringan, mereka menyanyikan Can Persib sambil membawa spanduk bertuliskan, "Haye, anjeun ayeuna bagian tina kulawarga urang. Haye, sekarang kamu bagian dari keluarga kami." Atmosfer ini mengingatkan pada sambutan ketika Michael Essien datang beberapa tahun lalu. Namun, bedanya, Haye tidak hanya membawa nama besar internasional, tetapi juga identitas sebagai pemain timnas Indonesia. Itulah mengapa sambutan kali ini terasa lebih emosional. Pesan dari Haye untuk Bobotoh. Menariknya, Haye tidak tinggal diam. Ia tahu sambutan ini bukan hal kecil. Dalam unggahan Instagram pribadinya, ia menuliskan pesan khusus dalam bahasa Inggris, namun dengan tambahan kalimat dalam bahasa Sunda. "Wilujeng sumping, Bobotoh. Hatur nuhun pikeun sambutan anu luar biasa. Abdi janji bakal masihan anu pangsaena. Terima kasih Bobotoh atas sambutan luar biasa. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik." Musim 2025-26 terasa berbeda bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kehadiran format baru Indonesia Super League, ISL, bukan hanya mengubah wajah kompetisi, tetapi juga mengangkat standar yang harus dihadapi setiap klub. Persib Bandung, dengan sejarah panjangnya, tentu berada di garis terdepan untuk membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar di negeri ini. Awal musim yang menentukan. Sejak jadwal diumumkan, semua mata tertuju pada Persib. Mereka dijadwalkan menghadapi lawan tangguh pada pekan-pekan awal, termasuk Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Bagi Persib, ini seperti ujian awal yang harus dilewati dengan kepala tegak. Laga pembuka melawan Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, menjadi momen penting. Atmosfer stadion penuh sesak. Bobotoh memadati tribun, menciptakan lautan biru yang bergemuruh. Tom Haye, yang baru saja bergabung, langsung diturunkan sebagai starter. Dari menit pertama, ia sudah menunjukkan ketenangan dalam mengatur tempo permainan. Meskipun pertandingan berjalan ketat, Persib berhasil menang tipis 2-1. Gol penentu lahir setelah Haye mengirimkan umpan terobosan presisi kepada David da Silva yang berhasil menuntaskannya. Sejak saat itu, publik mulai percaya bahwa Haye memang rekrutan tepat. Persaingan ketat di klasemen. Namun, jalan menuju puncak tidak pernah mudah. Super League menghadirkan persaingan luar biasa. Persija tampil agresif dengan striker asing barunya, Persebaya terus memberi kejutan lewat pemain muda, sementara Arema dan Bali United juga tak kalah konsisten. Persib harus menghadapi jadwal padat, perjalanan tandang yang melelahkan, serta kondisi lapangan yang bervariasi di seluruh Indonesia. Haye beberapa kali terlihat kewalahan menghadapi gaya permainan keras di luar kota besar. Di laga melawan PSM Makassar misalnya, ia mendapat tekanan luar biasa dari lini tengah lawan. Meski demikian, pengalaman dan ketenangan membuatnya mampu keluar dari situasi sulit. Trio lini tengah yang berbahaya. Seiring berjalannya waktu, chemistry antara Tom Haye, Mark Klok, dan Deddy Kusnandar semakin terbangun. Media mulai menyebut mereka sebagai trio tengah Maung Bandung. Haye berperan sebagai pengatur tempo, Klok lebih banyak mendukung dari belakang dengan umpan diagonalnya, sementara Deddy menjaga keseimbangan dengan kerja keras tanpa lelah. Kombinasi ini membuat Persib mampu menguasai lini tengah hampir di setiap pertandingan. Dengan kontrol permainan yang lebih baik, serangan Persib menjadi lebih bervariasi dan efektif. David da Silva, Ciro Alves, hingga Beckham Putra mendapat suplai bola lebih berkualitas. Tantangan di tengah musim. Memasuki paruh kedua musim,
Persib menghadapi tantangan berat. Cedera menimpa beberapa pemain kunci, termasuk Adam Alis yang sempat absen panjang. Haye harus bekerja ekstra untuk menutupi kekosongan tersebut. Ia beberapa kali bermain penuh 90 menit berturut-turut, menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk tim. Namun, tekanan terbesar datang ketika Persib harus menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rivalitas abadi itu selalu membawa atmosfer berbeda. Haye mengaku laga itu sebagai pengalaman paling intens sepanjang karirnya. Meski pertandingan berakhir imbang 1-1, performa Haye mendapat banyak pujian karena mampu tetap tenang di tengah tekanan luar biasa dari tribun penuh Jakmania. Menuju gelar juara. Menjelang akhir musim, Persib tetap konsisten berada di papan atas klasemen. Kemenangan demi kemenangan mereka raih, terutama di laga kandang. Bobotoh semakin percaya bahwa musim ini adalah saat yang tepat untuk kembali meraih kejayaan. Tom Haye menjadi salah satu simbol kebangkitan itu. Ia tidak hanya hadir sebagai pemain asing, melainkan benar-benar menyatu dengan jiwa tim. Gol penting yang ia ciptakan melawan Borneo FC di pekan ke-28 menjadi bukti kontribusinya yang krusial. Kini, jalan menuju puncak semakin dekat. Persib hanya perlu menjaga konsistensi hingga laga terakhir. Semua elemen, manajemen, pelatih, pemain, hingga supporter, bersatu dalam satu tujuan, membawa pulang trofi Super League ke Bandung. Kisah Tom Haye bersama Persib Bandung baru saja dimulai, tetapi gaungnya sudah terdengar ke seluruh penjuru negeri. Bagi Bobotoh, kehadirannya bukan sekadar rekrutan anyar, melainkan simbol harapan baru. Persib adalah klub dengan sejarah panjang, penuh cerita suka dan duka. Setiap pemain yang datang ke Bandung dituntut bukan hanya tampil baik di lapangan, tetapi juga menghayati makna menjadi bagian dari Maung Bandung. Tom Haye memahami hal itu sejak awal. Ia tidak hanya ingin dikenal sebagai pemain asing yang datang dan pergi. Dalam beberapa kesempatan, Haye menyatakan bahwa ia ingin meninggalkan jejak di Bandung. Saya datang ke sini bukan hanya untuk bermain satu musim. Saya ingin benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar Persib, ujarnya. Atmosfer GBLA dan dukungan Bobotoh menjadi energi luar biasa bagi Haye. Ia sering mengunggah momen kebersamaan dengan supporter di media sosial. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia ikut menyanyikan Chant Persib, meski dengan logat yang belum sempurna. Hal kecil ini membuat Bobotoh merasa lebih dekat dengannya. Dukungan itu pula yang menjadi alasan Haye selalu tampil penuh semangat. Ia tahu bahwa setiap langkahnya di lapangan selalu diperhatikan puluhan ribu pasang mata. Bagi seorang pemain, dukungan semacam ini bisa menjadi motivasi terbesar. Meski baru datang, Haye sudah dianggap sebagai salah satu pemimpin di lapangan. Pengalamannya bermain di Eropa membuatnya dihormati rekan setim. Saat Persib tertinggal, ia sering menjadi pemain yang menenangkan tim, memberikan instruksi, dan menjaga fokus agar tidak panik. Peran kepemimpinan ini sangat penting, terutama ketika menghadapi laga-laga besar. Pelatih pun menyebut Haye sebagai jembatan antara strategi di pinggir lapangan dan eksekusi di dalam lapangan. Untuk jangka pendek, target jelas, membawa Persib juara Super League 2025-26. Namun untuk jangka panjang, Haye punya ambisi lebih besar. Ia ingin membantu Persib menjadi klub yang disegani di level Asia. Dengan kualitas pemain, dukungan supporter, dan manajemen yang serius, hal itu bukan mustahil. Selain itu, ia juga berharap bisa memberi inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Dengan pengalaman Eropa yang ia bawa, Haye ingin menjadi contoh bagaimana disiplin dan kerja keras bisa membawa karir ke level lebih tinggi. Setiap pemain besar selalu meninggalkan warisan di klub yang ia bela. Jika berhasil membawa Persib juara, nama Tom Haye akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemain kunci kebangkitan Maung Bandung. Namun, lebih dari sekadar trofi, warisan terbesar adalah cinta dan penghargaan dari Bobotoh. Bayangkan beberapa tahun ke depan, ketika Haye sudah pensiun, anak-anak Bobotoh akan mendengar cerita. Dulu ada pemain bernama Tom Haye, yang datang dari Belanda dan membawa Persib kembali ke puncak kejayaan. Babak baru telah dimulai. Persib memasuki era Super League dengan semangat baru, sementara Tom Haye melangkah ke panggung baru dalam karirnya. Jalan panjang penuh tantangan sudah menanti, tetapi juga penuh peluang untuk mencetak sejarah. Bobotoh percaya, dengan kerja keras, dedikasi, dan cinta pada klub, jawaban dari pertanyaan itu akan segera terwujud. Satu hal yang pasti,
Perjalanan Tom Haye dan Persib Bandung baru saja dimulai, dan kisah ini akan terus bergulir menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola Indonesia.